Oke, selamat Ibu pagi. izin Ya, barangkali udah boleh dimulai ya Bu ya, ya, sambil menunggu yang lain. ya. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Oh, selamat siang ya, sudah jam 11. Ya, Selamat, Pak, masih iya. semangat pagi kok. Iya, kayaknya Betul, juga harus masih jam 9 gitu karena baru mulai. betul Bu. Kalaupun udah siang harus tetap semangat ya Bu ya. Iya, betul. Oke, kembali lagi di acara kita di Coaching Export IKM Hebat dari Lokal Mendunia Ekonomi Tangguh. Di sesi yang kedua, kita hari ini yang memberikan materi dari Ibu Iren Maharani yang akan memberikan materi mengenai kenali pasar dan aturan ekspor, menentukan target pasar yang sesuai dan persyaratan negara persyaratan untuk negara tersebut gitu ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu dari IKM tentunya apa namanya ilmu hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat-sangat bermanfaat sekali apalagi dalam kita yang sedang perancangan untuk ekspor ke luar negeri yaitu. Nah, untuk itu bagi tadi siapa ya? Tadi dari yang Kampung Anyaman yang tidak bisa open cam untuk Bapak Ini Ibu yang udah lain. open camp, Oh, udah open cam ya? masnya. Oh iya. Nyaman. Yang nggak open camp, Mbak Tiara dari Intan Oh iya. Deko. Boleh Bapak Ibu biar kita lebih akrab, biar kita lebih saling mengenal lagi, boleh Oh, untuk open cam. Nah, meskipun meskipun kita online, meskipun kita hybrid, kita harus tetap saling mengenal, harus tetap saling bertatap muka gitu ya, Bu ya. betul. Iya, Betul. nanti Siap, kalau Mas. nggak kenal nanti. Betul. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena kita juga sangat terbatas waktunya, mari kita sama-sama apa namanya serap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Iren. Kepada Ibu Iren, waktu dipersilahkan. Iya, terima kasih, Mas Anwar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, pagi, Bu Pagi, Bu. Oke, ya. Eh, saya memang mengharapkan dalam 1 jam ini kita bisa apa ya banyak berdiskusi gitu ya karena saya lihat kalau dari pesertanya ini secara usaha sudah pada mantap-mantap semua ya. Memang kita pilih memang yang sudah ready ekspor gitu. Jadi mungkin tinggal sedikit lagi udah bisa go ekspor gitu ya. Dan ada juga Mbak Tiara yang sudah go ekspor dan eh, udah kemana-mana produknya mungkin masih perlu menambah pasar dan sebagainya. Nah, tadi maaf, tadi Mas Anwar sudah menyampaikan bahwa materi hari ini mengenai segmen market. Segmen market ini gampang-gampang sulit ya karena eh, mengikuti tren dan keadaan situasi sekarang itu kadang kita ingin menyasar yang pasar yang mid market, tapi ternyata kita belum bisa memberikan kualitas yang sama, misalnya seperti itu. Jadi hari ini saya hanya merefresh aja di 30 menit pertama, dan nanti 30 menit selanjutnya kita akan banyak berdiskusi gitu. Jadi saya mengharapkan dari Mas dan Mbak di sini bisa apa bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya gitu. Jadi mungkin nanti waktu saya menjelaskan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan bisa dicatat dulu, nanti kita akan diskusikan. Boleh juga nanti ditampilkan dituliskan di kolom chat supaya Mas Anwar bisa bantu bacain nanti ya. Oke, ya silakan Mas Anwar. Jadi yang pertama nih bisa next Mas slide-nya.
Oke, apakah ada yang tahu gambar apa yang mundur Mas yang ada gajahnya tadi? Nah, ini kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang langsung open mic aja. Boleh kan ya, Mas Anwar ya, ini di open mic ya. Nggak dikunci kan ya. Boleh langsung open mic? Ya kalau Boleh, Bu, menurut saya boleh. itu Bu, Dipersilahkan. Heeh. apa ini ada orang mau ngasih makan gajah tapi dikasihnya tulang kan bukan bukan seleranya mereka Bukanan, gitu. Mungkin bukan, kalau bukan makanannya gajah ya, tulang itu ya. iya, mungkin Oke, kalau dianalisis kayak yang pasarnya gede, kebutuhannya besar tapi produknya nggak sesuai dengan yang diharapkan sama mereka ya gitu. Mungkin oke. sih itu kalau pendapat dari saya, Bu. Iya, terima kasih, Mas. Oke, kita bisa next lagi. Oke, saya tampung dulu ya. Oke, tadi bisa next, Mas. Ada George yang cari ini nih, cari apa? Mobil. Ya, nah ini kalau kita lihat ya, Meet George looking for a car. Kira-kira yang ada di pikirannya apa ya dari gambar ini ya? Boleh, tadi ada Mas Maliki atau ya Mas Maliki dulu deh. Menurut kamu gimana nih kalau yang ada di Eh, pikiran si George ini? di sini George-nya lagi cari mobil yang pengen bawa dia ke titik B. Sekaligus dia pengen agar dia kelihatan maco kayak gitu, Bu ya. Oh gitu ya. Iya, Terus dia mau cari cewek yang kayak apa gitu ya? dia mau cari cewek yang sesuai sama kemacuan dia. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke, yang seksi kurus ya kayak model gitu ya, bukan yang gemuk yang kayak saya kali ya. Next, Mas Anwar ya. Jadi eh, si George itu cari mau ganti mobil gitu ya ceritanya ya, ganti ganti mobil gitu ya dari A ke B. Terus plus dia mau eh ini kalau kita ngomong apa kayak jaim gitu, dia mau looks macho dan sebagainya lebih kelihatan apa stylish kayak gitu ya. Jadi dia pikir ganti mobil apa nih gitu ya. Tapi tujuannya kita lihat bahwa dia bukan mobil, bukan hanya sekedar transport, tapi juga memperlihatkan image ya di level mana gitu. Apakah yang Porsche, Ferrari, ataukah hanya yang biasa, let's say apa mungkin Alphard atau mungkin kelasnya yang apa ya sekarang ya, yang bagus lah gitu ya. Tapi mobil bagus pun kan segmen dan levelnya ada beberapa level ya. Bisa di next, Mas. Ya, jadi kebutuhan itu akan menciptakan segmen market sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama mungkin yang seperti caregiver, suster atau feminin, maskulin itu mereka jadi ada marketnya sendiri dan kita tuh harus mengamati sebenarnya. Kita tuh bikin produk itu untuk melayani yang mana gitu ya. Bisa next, Mas.
Jadi ada beragam alasan untuk membeli mobil dan setiap alasan itu menciptakan market segment. Ya, oke, nggak apa-apa. Next, Mas. Iya, ternyata ada animasinya harus diklik-klik gitu. Nah, kalau nah ini ya stop sampai di situ. Kalau kita lihat nih, kayak kalau BMW itu kira-kira eh, look-nya akan beda ya sama yang Mercedes-Benz gitu ya, Mercy gitu. Jadi memang ini memperlihatkan status dia di kehidupan sehari-hari ya gitu. Nah, sekarang justru bahkan ada yang juga Mini Cooper dan sebagainya yang kita lihat apa ada memang marketnya. Mungkin tapi memang nggak sebanyak market yang orang yang beli Avanza atau Xenia atau Agya ya gitu. Ya, tapi eh, ada marketnya gitu. Jadi kita juga harus paham seberapa besar market yang kita tuju itu. Ya, next, Mas. Nah, bagaimana kalau segmen di home decor ya? Kira-kira alasan membeli itu apa ya? Alasan membeli apa? Next, Mas. Nah, kira-kira kalau rak sebelah kiri dan rak sebelah kanan, itu rak sebelah kiri untuk siapa, rak sebelah kanan untuk siapa? Boleh bantu jawab nggak? Mungkin, halo Mbak Tini. Nah, siapa yang mau bantu Halo jawab? Bunda Iren. Ya, Ini untuk home decor. Kalau rak kiri lebih banyak untuk ini apa namanya rak pameran yang lebih banyak orang nasional. Kalau yang di kanan lebih banyak yang ke internasional. hmm, iya, oke. Boleh tuh, Mbak Tini. Ada lagi yang punya pendapat lain? Mungkin kira-kira kalau ya rakyat sebelah kiri, Boleh Bu Iren? ya boleh. Rak Silakan. kiri kayaknya untuk orang yang sudah berumah tangga ya, soalnya biasanya pengen rapih kayak gitu. Kalau rak kanan ini biasanya buat anak muda yang berpikirannya bebas, pengen nyentrik dan tampil berbeda gitu. Dan tampil berbeda ya. Jadi kita bisa baca ya dari kira-kira dari bentuk istilahnya produk yang kita tawarkan itu segmen marketnya akan berbeda. Mungkin yang sebelah kanan itu dia yang eh, mungkin interior designer kah kerjaannya atau mungkin arsitek atau mungkin dia desainer apa gitu ya. Jadi dia nggak mau yang boring seperti rak sebelah kiri ya. Rak sebelah kiri sih umum gitulah ya. Apa yang ada di market mungkin harganya juga beda-beda dari mulai yang level bawah sampai level atas gitu ya. Jadi sebenarnya kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kita itu produknya itu cocoknya untuk yang mana. Nah, kalau kita breakdown lagi, misalnya tadi masih muda, terus pengen stylish, interior designer, dia interior designer yang level apa? Nah, itu bisa kita riset lagi gitu. Dia interior designer kan macam-macam ya. Kita lihat ada hotel, ada yang hotel Vive, Amaris ya. Terus mungkin ada Ibis gitu. Tapi hotel ada juga yang misalnya Mercure atau mungkin yang apalagi ya chain hotel yang lebih atas ya daripada Vive Amaris kayak gitu ya. Gitu. Jadi em, dan ini kalau saya bilang market yang level bawah itu bukan dia rendah atau dia nggak bagus ya. Jadi semua level itu bagus gitu. Cuman tinggal kita aja menyesuaikan kita mau ambil market yang mana gitu. Jadi kita
apa ya, istilahnya kita menuju ke satu titik itu satu titik yang benar gitu. Oke, next. Nah, ya bisa di next next gitu, Mas. Nah, untuk MOOC apa minum ya, itu sekarang sekarang kita juga lihat ya di market tuh macam-macam. Ada yang bisa ceritain nggak kalau yang ini? Mungkin berdasarkan pengalaman yang tadi. Mungkin Mas Fadil atau Mbak Stevitri. Boleh, Ibu? Ya, silakan. Mungkin kalau ini lebih ke selera. Ini untuk orang-orang yang fun, mungkin anak-anak muda yang suka yang lebih ekspresif. Jadi ada tulisan danger, radioactive materials dan sebagainya. Kemudian yang corporate ini untuk souvenir, marketing tools dan merchandising ini untuk mungkin gift atau menyasar market yang lebih lebih segmented. Biasanya ini hobi. Kemudian yang etnik ini lebih ke selera sih yang lebih tradisional gitu, Bu. Ya, thank you Mbak Stevitri. Jadi kita tahu ya kalau misalnya kita jualan muknya ini, kita bisa lihat gitu, apakah ini muk untuk merchandise, ataukah ini muk untuk yang dia apa ya, muk ternyata bisa mencerminkan image kita gitu, apa yang kita suka gitu. Kalaupun yang etnik ini ya, saya pikir dia suka yang mungkin handmade, dia appreciate culture kayak gitu ya. Jadi bisa bisa kita lihat dari bentuk-bentuk desainnya dan juga bentuk-bentuk eh, produknya ya. Mungkin ini mug juga kalau kita lihat untuk minum teh, kopi, sama untuk minum air, untuk minum jus itu ukurannya kan beda-beda ya. Mungkin untuk jus yang gede, tinggi kayak gitu. Untuk minum teh mungkin yang lebih kecil atau bahkan ada yang untuk apa, kopi itu kalau espresso dia kan hanya kecil gitu ya, tapi tetap bagus. Jadi setiap segmen itu ada marketnya gitu ya. Nggak perlu kita, oh aku jualan untuk low, mid low berarti jelek. Nggak juga. Pasar mid low tuh bagus juga kalau memang bisa menyasar gitu ya. Asal kita bisa menyesuaikan dengan target harganya gitu. Oke, next. Oke, bisa. Ya, next lagi. Kita langsung aja karena waktu saya tinggal 10 menit. Bisa next lagi. Ya, ini beberapa contoh nanti bisa dilihat di materi yang saya bagikan. Nah, oke, kita di sini. Nah, segmen ini kita lihat juga bisa berdasarkan harga, ya. Jadi yang di bawah lower end itu di level mass production, ya, mungkin dia jadi mungkin produk seperti produk China itu ya, itu lebih ke mass product kan, ya, dia kuantitinya banyak banget gitu dan harganya murah gitu. Apakah jelek? Enggak juga gitu karena ada juga yang beli gitu. Terus kemudian biasanya lower end ini ditandain juga bahwa dia yang penting dia fungsional ya, dia nggak harus stylish dan sebagainya. Terus kemudian dia mungkin lebih mesin made, jadi dia bikinnya pakai mesin karena ngejar quantity, kapasitas besar, terus kemudian apa namanya, memang dia produksinya untuk massal, jadi dia di sisi lower end. Ya, oke. Terus kemudian kalau yang mid ya, kalau yang mid market dia biasanya tadi ada stylenya, ya, mungkin desainnya
meskipun desain cuman tulisan danger dan sebagainya, tapi pemilihan warnanya, terus kemudian apa misalnya ada animasinya dan sebagainya, tetap ada desainnya, tapi nggak terlalu rumit gitu ya mungkin ya. Terus kemudian dia yang mid market tuh yang umum ada di pasar dan umum dibeli orang misalnya. Nah itu kita harus lihat kebutuhan atau ya kebutuhan dari customernya ya. Kemudian untuk yang upper end ya, ada yang up market, high market, ada yang high end juga. Jadi di atasnya yang eh, market segmen yang high, ada masih high end juga di posisi segitiga yang warna orange. Nah, kalau market yang high itu biasanya desainnya pasti lebih diperhatikan ya. Selain dia mungkin fungsinya sebagai misalnya ya sebagai muk yang bisa untuk minum, tapi juga dia sebagai dekoratif gitu ya. Terus kemudian bisa juga dia kalau yang high end dia adalah statement piece. Mungkin muknya itu adalah dikeluarkan oleh brand tertentu misalnya ya. Kalau tadi di contoh yang sebelumnya ada Itala dan sebagainya itu yang brand. Jadi malah mungkin desainnya biasa tapi harganya mahal karena itu juga adalah apa ya menunjukkan image atau level kita mau di mana. Jadi waktu di serve atau mungkin justru punya koleksi pribadi untuk apa item-item yang agak mahal gitu. Tapi it's a statement bahwa dia adalah pertama dia beli mug itu untuk koleksi, dia pakai untuk event tertentu, misalnya pas undang teman-temannya dan sebagainya, tea time kayak gitu. Jadi itu akan menunjukkan level di mana dia berada ya. Oke, next. Nah, ini ya bisa di next next gitu ya. Ini ada catatannya di sini. Kalau yang upper end dia statement, terus dekoratif, terus kemudian dia lebih minimalis biasanya. Nah, value-nya tetap high value karena dia adalah punya brand ya. Terus kemudian untuk yang mid market itu yang biasa dipakai sehari-hari mungkin jadi mungkin istilahnya ya kalau kita bilang ya eh, pecah ya sayang tapi mungkin bisa cari lagi kayak gitu. Tapi kalau yang brand tadi kan belinya biasanya satu set ya gitu. Jadi sulit untuk cari lagi. Terus kemudian yang bawah itu biasanya yang lower market itu yang lebih ke mass product ya. Next. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira marketnya apa? Siapa yang bisa bantu jawab? Kalau yang ini marketnya apa? Sorry. Low end Bu ya. Ya, oke. Marketnya low end ya. Kayak kita lihat di toko-toko perkakas biasa ya. Gitu. Oke, next. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira, Upper end mungkin, Bu. oke. Oke, bisa di next, Mas. Nah, kalau yang seperti ini dia masih di middle gitu ya. Jadi apa furniture, terus kemudian yang natural, bukan mass product gitu ya. Terus tapi dia masih yang common, desainnya nggak terlalu desain yang gimana banget gitu ya. Jadi kita bisa lihat-lihat dan cek. Makanya itu sebenarnya kita perlu riset sih sebenarnya untuk melihat apa dan bagaimana yang ada di pasaran. Next, kalau yang ini Mbak Tini mungkin
Siapa yang mau jawab? Kalau yang ini marketnya apa kira-kira? Middle low, boleh. Coba kita tampung dulu. Ada lagi? Oke, ini marketnya adalah yang high end. Jadi barangnya nggak banyak ya, tapi berfungsi. Dia kalau kita lihat gini juga sebagai dekoratif karena dia memperhatikan warna ya. Terus kemudian dia memperhatikan bentuk ya. Kalau kita lihat bangku oranye di belakang gitu ya. Meskipun dia bisa untuk coffee table, bisa untuk stool, bisa untuk, tapi juga karena bentuknya jadi stylish. Terus juga dekorasi di atas meja juga nggak banyak banget, tapi colornya serasi. Jadi mereka perhatikan ya. Oke, next. Oke, balik lagi ke yang tadi, yang middle high end. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kalau sudah melihat apa untuk backgroundnya dan juga produknya, ini kira-kira kan dia tidak displaynya seperti di pasar ya, atau di supermarket yang tadi kita lihat gelas cangkir jejer-jejer semua gitu ya. Tapi kan ini di dekor dengan style atau ambience tertentu. Jadi ini tetap apa merupakan salah satu ciri khas itu bahwa desainernya ingin menampilkan bahwa ini ambience-nya seperti ini gitu. Jadi dia melihat semua aspek, nggak hanya sekedar ngedisplay jejer-jejer gitu di dalam satu ruangan. Jadi ini adalah mid market atau ini high end gitu. Tinggal kita lihat situasi sekitarnya ya. Kalau kita lihat di Indonesia ya mungkin di sini kita tahu ada Vinoti, terus kemudian ada apa toko Informa misalnya ya Vinoti dan Informa itu market pasarnya kan udah beda gitu ya kalau kita lihat Informa mungkin lebih apa barang-barang kebutuhan di situ mungkin dari yang low sama yang mid mungkin bisa nyampur karena dia space-nya cukup banyak untuk eh, apa me- memasukkan varian-varian yang mana ada range harganya atau ada pilihannya lebih banyak gitu kepada customer-nya gitu ya. Jadi kira-kira mengenali pasar seperti itu nanti balik lagi ke produk kita masing-masing eh, apa yang kita harus perbaiki atau lebih detail lagi gitu ya. Bisa next, Miss? Next lagi. Ya, yang ini tadi kita udah. Nah, eh dari sesi yang pertama, terus kemudian sesi pertama kemarin sama Pak Sony ya mengenai produk kita, terus kemudian mengenai juga disinggung, saya dengar di evaluasinya mengenai aturan ekspor dengan sertifikasi dan sebagainya ya. Ketika kita ingin memasarkan produk untuk ekspor itu kita harus banyak-banyak riset ya, banyak-banyak riset. Sekarang negara tujuannya adalah misalnya ada US, ada Eropa, ada juga Asia. Nah, US, Eropa dan Asia ini apa ya, seleranya itu udah berbeda-beda gitu. Berbeda berbeda-beda dan kemudian juga kalau level price-nya di US ada juga yang low, ada juga yang mid, ada juga yang high. Jadi kita mau nyasarnya ke yang mana gitu ya. Terus kemudian di negara tujuan tersebut US, Eropa, Asia itu tadi juga punya aturan yang bermacam-macam. Jadi kita harus lihat ya. Kalau memang kita belum siap, kita nggak usah harus memasarkan produk kita di negara US yang dia akhirnya minta
sertifikasi macam-macam. Kalau kita dengerin dari food misalnya ada HACCP, ada FDA, terus ada food grade, ada itu. Tapi kalau pasar Asia kayaknya nggak terlalu requirement nggak terlalu ketat ya. Kalau punya it's a plus, kalau belum punya mungkin mereka masih bisa terima. Jadi ini yang harus kita research. Terus kemudian juga harga di konsumen. Nah, harga di konsumen itu kalau kita lihat harga di website itu adalah harga end customer. Jadi untuk cari harga belinya mereka adalah kemungkinan dibagi 3 atau dibagi 4 gitu dari harga yang di website. Nah, itu kita harus lihat bisa nggak kita ke yang mana itu. Yang bagi 3, bagi 4. Ya, itu menentukan yang low atau yang mid atau yang mana gitu. Terus kemudian potensi pembelinya tuh seperti apa? Kita bisa nggak menjangkau mereka? Apakah lewat pameran? Apakah lewat surat penawaran? Lewat DM Instagram? Sekarang itu begitu banyak sih media untuk kita menjangkau ke customer. Ya, next, Mas. Ya, jadi saya biasanya mengacu kepada website ini, cbi.eu. Ya, coba dicatat nanti ke situ untuk riset ya. cbi.eu terus kemudian pilih market information. Nah, yang di panah merah bawah itu adalah home decor, home textile. Ya, yang untuk fashion yang kemarin beberapa Mas Dwi juga sarankan untuk ke home decor, produknya nggak hanya sekedar fashion. Fashion bisa kalau dipesan, tapi kalau untuk apa namanya ekspor, kita bukan ekspor sarung atau garment yang secara massal, mungkin kita bisa juga menjadikan kain itu sebagai home textile gitu. Nah, home textile itu apa aja dan syaratnya apa aja bisa dilihat di website ini ya, karena saya nggak bisa menerangkan semuanya. Nanti kita ada tugas. Jadi nanti di market information ini ada begitu banyak hal yang eh, yang ditunjukkan atau yang kita bisa belajar dari situ ya. Ada bagaimana cara ekspor, ada bagaimana sustainable, how to find buyer, itu semua ada di situ. Jadi kalian nanti masing-masing minta tolong untuk pelajari sebanyak-banyaknya di market information, home decor, home textile-nya ya. Di situ ada macam-macam. Terus kemudian next. Ya, makasih Mas Ebi. Nah, tugasnya dari sesi ini adalah pertama balik lagi ke kita. Kita itu produknya untuk yang market yang mana? High, mid, atau low. Terus kemudian dijelaskan mengapa. Itu gampang kalau itu. Ya, pasti di sini nanti tolong disertakan foto ya. Jadi foto produknya mungkin ambillah 2 atau 3 gitu supaya nanti pada saat evaluasi yang evaluasi juga bisa lihat gitu ya. Eh, produknya apa, terus kemudian segmen marketnya apa, yang high, mid atau low, terus kemudian mengapa. Nah, tugas kedua adalah cari tren produk di negara ini, Afrika Selatan, Amerika, Kanada, Australia, supaya Mbak dan Mas semua yang ada di sini itu bisa lebih luas eh, ilmunya. Tadi kan saya bilang kalau selera Amerika itu beda, selera Eropa beda, Kanada itu juga beda. Jadi supaya sambil Bapak Ibu Mas dan Mbak tahu kira-kira produk apa yang sesuai ya. Cari juga nanti keywordnya pakai aja macam-macam. Ada yang mungkin yang di sini fashion soalnya ada yang tenun, ada yang mungkin ikat, ada yang itu. Nah, cari mungkin ethnic fabric atau apa gitu, home textile from ethnic atau apa. Jadi apa keywordnya bisa dimainkan sesuai dengan produk yang kita punya.
Ya, soalnya kita ini kan saya tahu kainnya di sini kan bukan kain yang roll-rollan beli di toko kain ya. Kainnya kan di sini handmade artisan semua. Jadi kita harus membandingkan atau melihat tren untuk produk yang sama dengan yang kita, yang mirip dengan yang kita punya ya. Kemudian cari 3 syarat label dan packaging di negara Eropa untuk produk Mas dan Mbak semua ya. Di market information itu cukup lengkap nanti label dan packaging, syarat apa requirement-nya untuk ekspor ke negara tujuan. Jadi itu tugasnya nanti dibuat di Jadi boleh PPT. Bu, Mm-mm. maksudnya untuk label packaging ini ada rinciannya di itu Bu, di yang di website yang CBI itu Bu. Ya, ada di website CBI Termasuk itu ada, pun bentuknya kain itu juga ada. ada, Oh, ada dia. Jadi kalau salah satu yang home textile ya, misalnya ya, ya, home iya. textile, terus kemudian untuk market potensial, market itu ada. Kalau enggak, nanti bisa cari ininya, apa namanya, di home decor ya. Kalau di home textile nggak ada, nanti bisa lihat. Kalau saya lihat di sini ada kok, Mbak. Menunya home decor. Kalau Home textile ya. kalau ready to wear berarti beda Bu menunya. Kalau ready to wear itu beda. Kalau ready to wear lihat di apparel coba. Ready to wear di apparel ya. Mm-mm. Lihat di apparel. Itu produknya kita tentukan salah satu aja atau semua Bu? Bu Irena. Eh, coba aja satu dulu ya. Oh gitu ya, iya. Ya, coba aja satu dulu. Yang penting di sini adalah tahu cara carinya atau tahu dapat informasinya dari mana. Ya, kalau saya lihat di apparel ini ada garment, fashion accessories, ada jacket, blazer, men's shirt. Coba bisa lihat salah satu di sini. Women's, ya, Iya. bisa dicari. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya tentang tugas? Kalau misalnya di sini cari tren produk Anda di negara Eropa kan belum ada ya. Boleh juga kalau mau dicatat. Nanti bikin aja seperti tabel gitu kalau memang mau dibandingkan ya antara selera atau tren di Afrika Selatan, Amerika, Kanada. Atau kalau enggak bikin satu halaman. Seperti kumpulan inspirasi atau eh, mood board gitu. Trennya seperti apa ya, apa yang menjadi poin yang diperhatikan. Misalnya saat ini unsur sustainability itu adalah salah satu yang diperhatikan. Berarti apa ininya, poin-poinnya apa yang harus kita perhatikan gitu. Di tapi nanti kalau Mbak Leoni lihat di market information yang apparel, lihat juga tapi di yang home decor ini ya Mbak ya. Karena di market yang home decor ini, nah itu ada how to build your business, how to find buyer, how to do business, how to organize export, itu lebih banyak di situ. Itu ya. Oke, dari saya sampai sini dulu. Nanti mengenai tugas kita bisa diskusi di sesi yang selanjutnya dievaluasi ya setelah masing-masing mengetahui syarat dan permintaan atau requirement di negara tujuan ya. Ada juga beberapa apa YouTube atau video webinar yang sudah diadakan oleh CBI, boleh pilih mana yang interest. Ada juga yang mengenai market segment yang lebih detail. Jadi nanti bisa dicari-cari di situ. Nanti mungkin saya akan kasih ke linknya ke Mas Edi. Di sini ada
market access requirement for home decor, home textile. Terus kemudian ada yang European home decoration, home textile channel and segment. Nah, itu penting. Ya, kalau punya waktu dengerin aja semua ngomong weekend habis ini. Jadi kalau misalnya sambil di mobil dan itu sambil dengerin, ya, sambil sambil mandi sambil dengerin. Kalau enggak nanti enggak kebagian waktu soalnya. Saya lihat soalnya Mbak dan Mas di sini kegiatannya banyak banget, ya. Oke, sekian dari saya untuk materinya. Kita bisa tanya jawab, kita bisa Q&A. Oke, mungkin dari ini dulu Bu, yang ada di kolom chat terlebih dahulu ya, dari Mas Fadil Darmawan. Untuk yang terkait segmentasi produk, kebetulan kelas series memiliki 3 tipe kategori, tapi baru range usia saja, usia 17 sampai dengan 35. Saya riket desain lebih ke cheerful, warnanya lebih ke pink dan lain-lain. Karena ngejar marketing ke arah empowering woman, khususnya untuk wanita yang sedang berkuliah dan fokus berkarir. Namun untuk usia di atas itu saya bedakan dari segi desain. Untuk market ekspor ini, apakah perlu saya bedakan juga? Karena dari harga jual pun kelas series ini berbeda tergantung dari segmentasinya. Dan untuk desain yang usianya lebih muda ini, saya lebih mahal 50%. Bagaimana, Bu? Jadi pertanyaannya itu untuk market ekspornya ini apakah perlu dibedakan dari segi harganya gitu, Bu? Pasti, pasti perlu, ya. Jadi kalau memang kayak Mas Fadil tadi ya, Iya, betul. eh, itu punya 2 atau 3 segmen market, boleh ya. Kalau bisa, tadi saya pikir Mas sudah punya user persona sendiri-sendiri ya. Bayar persona biasanya, bayar persona sendiri-sendiri. Kalau itu bayar persona adalah end customer kita. Tadi yang wanita usia 17 sampai 35, terus kemudian eh, lebih colorful, lebih cheerful warnanya dan sebagainya. Itu bisa dibedakan nanti ya. Pasti yang usianya mungkin 35 ke atas itu mungkin warnanya akan nggak se-cheerful, nggak se-colorful kalau yang 17 sampai 35. Nah, yang menjadi catatan adalah coba di breakdown lagi. Range 17 sampai 35 ini sebenarnya cukup luas. Jadi kalau kita lihat ya, kemampuan mahasiswa yang masih pure kuliah dengan kemampuan karyawan-karyawati yang lagi meniti karir mulai 20 berapa ya, lulus kuliah itu mungkin mulai 22, 23 gitu ya. Mulai lulus kuliah sampai dia ke istilahnya kayak eh, apa teller di bank ya, mbak-mbak cantik yang jadi teller di bank itu kemampuannya pas belinya pasti di harga yang berbeda dengan kalau masih sebagai mahasiswa yang pure kuliah nggak bekerja ya. Memang sekarang banyak sih kuliah-kuliahan yang kuliah sambil bekerja ya, tapi 17 sampai 35 itu kalau bisa di breakdown lagi gitu. Karena kemampuan atau daya belinya akan berbeda gitu ya. Mungkin range-nya nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk market ekspor, betul dibedakan. Ya, untuk ibu-ibu yang udah rumah tangga, tadi ya di usia 17 sampai 35 ini kan ada juga ibu-ibu yang ibu-ibu muda ya, Mahmud katanya ya, mama muda gitu ya. Itu pasti juga kemampuan daya belinya nanti beda kalau udah punya anak dan belum punya anak gitu ya. Nah, itu ya, kalau memang bisa dibedakan tetap untuk market ekspor sama dibedakan juga. Oh, Oke, ya, makasih. kemudian Mas Maliki boleh langsung pertanyaan? Oh iya, ada hand. Iya, ada Terima raise. kasih Mas Anwar. Siang Ibu Iren, yang ingin saya Ya, tanyakan, itu pas kemarin saya ikut BCIC kan sempat bahas ini sama Ibu Isti ya. hmm. Tentang katanya kalau market di luar, di Eropa, Amerika, Australia, dan lain-lain itu katanya
konsumernya lebih filantropis, berbeda kalau kayak kita kan mudah ke influence sama influencer dan lain-lain. Mm-mm. Katanya kalau di luar situ pasarnya mereka itu lebih filantropis, jadi mereka lebih menghargai cerita tentang produk, gimana produk itu dibuat dan lain-lain kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini apakah benar? Dan kalau misalkan saya bisa memproduksi produk saya dengan nilai cerita yang tinggi dan saya menyasar ke middle to high end kayak gitu, saya bisa nantinya jualnya lebih dengan harga yang lebih tinggi kayak gitu. Terima kasih Bu Ira. Mm-mm. Oke, ya, yang dibilang Bu Isti itu benar. Jadi ini produknya apa, Mas? Saat ini produknya hijab hijab print, Oke, Mas. oke, produknya hijab ya. Nah, hijab polos, hijab print, hijab silk, hijab polyester, beda kan ya harganya ya. Nah, terus kemudian hijab untuk orang yang eh, let's say negara tujuan kita adalah Dubai, UAE, sama hijab yang mungkin negara Malaysia mungkin akan berbeda. Karena bentuk hijab itu juga beda-beda kan ya. Jadi memang ini benar, Bu Isti benar. Jadi kalau selera di luar itu kita tinggal mau nyasar yang mana tadi. Baik kita bayangin ya toko-toko kayak Informa sama toko-toko kayak misalnya Vinoti. Itu sih kalau di home decor ya. Kalau di hijab nggak tahu. Brand brand apa Mas kira-kira kalau hijab itu di mid sama yang high end? Kalau sekarang kayaknya button scarf sih. Battle scarf ya. Yang high end ya. Ya, nah, Nah, tokonya atau butiknya ambience-nya beda kan ya sama toko hijab yang rata-rata gitu ya yang kita mudah temuin mungkin di pinggir jalan dia hanya memang toko baju muslim menyediakan hijab dan ya. yang lain-lainnya gitu ya akan beda dengan tokonya Baton Scarf. Jadi eh, memang kita balik lagi ke apa yang mau kita tawarkan di range harga berapa gitu. Balik lagi Mas riset lagi ke let's say yang sama tadi maunya kan menyasar mid to high ya. Jadi ada story-nya dan sebagainya. Kalau misalnya pun dia print misalnya ya, dia print itu kan ada print kualitas level seberapa ya kan? Tintanya pakai apa? Kainnya pakai apa? Apakah ya pakai serat bambu? Apakah pakai silk yang memang originally dari ulat sutra misalnya? Nah, itu kan akan berbeda lagi. Jadi eh, pelajari itu, Mas. Nah, saya kalau ngasih tahu referensi atau inspirasi biasanya seperti kita tahu kalau brand fashion itu sukacita sejauh mata memandang. Terus kemudian kalau di Kria itu ada handep, ya handep itu paling bagus untuk ceritanya dan presentasinya. Terus kemudian mungkin kalau kita lihat ada studio dapur, ada dua nyam dan sebagainya. Itu bisa kita lihat sebagai apa guidance ya. Kita mau di level yang mana gitu. Itu kira-kira Mas Maliki. Benar, storytelling dan sebagainya. Nah, itu harus dipertajam Mas. eh, Storytelling dan sebagainya. Jadi ini akan beda dengan misalnya hijab yang Mas biasa jual untuk orang-orang di sini. Kenapa? Ya supaya kita menjadi berbeda, supaya kita nggak dibandingkan dengan toko hijab misalnya di Tanah Abang, misalnya gitu. Karena itu bukan yang seperti itu, gitu misalnya. Print pun kita ada motifnya macam-macam, ya. Kayak haluan Bali, dia print tapi ada ceritanya. Ada yang peta rempah, ada yang etnik, ada yang apa gitu. Ada judulnya dan ada story-nya. Nah, Ya. kalau kalau kita udah dapat story-nya itu, Bu, Mm-mm. apakah menentukan harganya kita harus tetap cari harga yang paling murah atau kita boleh nentuin harga yang kita mau sesuai dengan yang riset yang udah kita lakukan gitu? Nah, itu kalau mengenai harga itu saya juga ada catatan, Mas. Sekarang harga ini
harga untuk wholesaler atau importir, kalau dia beli 100, ya, kita ngomong quantity ya, Ya, kan kita mau ekspor nih. Ekspornya kalau bisa ya nggak 100 sih, 300 atau ya, sampai 500 piece misalnya ya. Karena kalau hijab kan agak mudah jualnya. ya. Tapi kalau dia beli 100 itu dia dapat harga berapa, Mas? Pasti dia Hmm. akan beda lagi ketika dia beli 300 piece. Dia mungkin akan nanya diskonnya berapa lagi gitu. Meskipun diskonnya hanya mungkin naik 5% atau naik 3%. Tapi harga itu nanti itu, Mas, di level-level itu. Jangan langsung beli 100 udah mau kasih bottom price. Nanti kalau dia beli 300 dan minta diskon, kamu nggak punya spare lagi gitu. Nah, jadi bikinlah kalau untuk ekspor itu jangan kita harus punya MOQ-nya ya, minimal order quantity-nya berapa. Oke, kalau misalnya nggak by piece, bisa juga by value. Misalnya kita berangkat di 50 juta ya, gitu. Jadi di 50 juta istilahnya 3.000 US dollar boleh, tapi misalnya mix gitu ya. Hmm. Nah, mixnya mau mix berapa macam, Mas Maliki juga harus lihat gitu. Dan dilihat dia pembeli pertama yang masih mau nyoba market di sana, sama pembeli yang sudah reguler, yang biasa akhirnya dia tahu. Nah, itu kalau saya biasanya kasih oke okay lah, pertama dia masih coba dulu, mungkin 2.500 nggak nyampe 3.000, ya udah saya kasih karena dia masih mau coba, kita juga mau support dia gitu. Tapi bilang nanti waktu kamu order lagi harganya segini ya, gitu, gitu, kayak gitu, Mas. Ya, Oke, makasih Bu Iren. mm-mm. Sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, untuk diskusinya. Boleh, mumpung kita berdekatan dengan Ibu Iren, mumpung bisa mengobrol langsung, boleh. Boleh, Kak Sep? Ya, Silahkan. Siang Bu, mohon ya, izin sih, Mas. ah, mau konsultasi dan tanya ini. Iya, silakan. Ya, jadi kan ah, ada beberapa buyer yang memang request untuk model yang mereka khusus ya, produksi sama mereka. Dan kita nggak boleh buat buat produk yang sama untuk dijual ke buyer yang lain. Betul. Sementara ini sih memang belum belum ada kontrak secara tertulis maupun baru hanya sekedar chat ya Bu ya. Kalau kira-kira ada nggak sih untuk menentukan kalau ini desain dari mereka, tapi kita kan butuh proses juga untuk menerjemahkan modelnya ya ke dalam konsep anyaman kita gitu. Ada biasanya range khusus nggak sih kalau kesepakatan ini model harus dijual cuma ke dia gitu di satu Mm-mm. negara itu gitu. Iya, Atau ada tuh, Mas. ah, Mm-mm. itu yang pertama. Terus yang kedua, produk Kampung Anyaman ini kan memang dari mulai law sampai N ada ya Bu ya. Dan Mm-mm. di setiap negara ini memang sasaran kita beda-beda. Apakah itu nanti kalau menurut Ibu, apakah kita juga harus bagi ke tim produksi kita untuk ini spesialis kalau yang ke sini atau memang biar nantinya ke depannya ini nggak rancu ya untuk produksi kita standar untuk misalkan kayak kemarin saya konsultasi ke Jepang kan memang ini pengrajin saya udah mulai tak pisah cuma ke tim produksi saya kan masih jadi satu. Itu kira-kira kalau buat biar market ini nggak terganggu sama di belakang layar untuk tim produksi kita itu kira-kira kalau menurut Bu Irin seperti apa yang udah mungkin berjalan ya gitu di Bu Irin. Mungkin itu sih Kalau Bu, dua tim pertanyaan itu. tim produksi yang dimaksud ini apa? R&D atau tim produksi dalam atau gimana? Tim produksi dalam sih Bu. Kadang memang ada beberapa karena kita sering dapatnya pesenannya modelnya dari buyer ya. Custom Modelnya ya? dari buyer ya custom kirim ke kita terus kita produksi. Kita baru bisa nentuin harga ketika udah jadi sampelnya atau udah ketemulah kuantitas pesanannya mereka berapa gitu.
Nah, Hmm. ada beberapa yang memang yang sudah pernah kita produksi cuma diganti model sedikit nih, baik motif sama ukurannya gitu. Itu memang harganya ya kita sesuaikan dengan harga pasarnya kita yang, tapi kita tinggikan sedikit lebih tinggi ya gitu. Cuma Ya, kalau yang benar-benar kita yang apa, yang tadi untuk modelnya dari mereka dan itu nggak bisa dijual ke negara yang lain atau khusus dia aja gitu. Apakah ada penentuan untuk harga spesialnya dan ada kontraknya nggak sih yang harus kita pegang kayak gitu untuk kedepannya jaga-jaga sih biar kita nggak dikomplain ataupun pengennya kita keberlanjutan harus minimal MOQ-nya berapa kayak gitu setiap bulan atau dan betul. sebagainya biar kita nggak tergantung kayak gitu nggak bergantung juga ini produk udah dipesan tapi kita nggak bisa jual ke selain orang ini ya gitu. Hmm. Ya, betul Mas. Iya, Oke, mungkin itu jadi Bu. saya tanggapin dulu untuk exclusivity. Tadi itu yang Mm-mm. misalnya untuk negara tertentu dan desain tertentu itu mau dikunci istilahnya sama dia ya supaya kita Ya, nggak keluarin desain itu ke buyer yang lain ya. Jadi ini ya. kita harus punya istilahnya sepatu atau posisi ya. Kita harus membayangkan satu posisi di tempat kita sebagai produsen dan nanti posisi dua bahwa Mas sebagai buyer ya. Pertama exclusivity itu bisa dan itu ada bentukan kontraknya nggak terlalu ribet. Tapi yang saya sudah pernah alamin itu satu model bowl yang onyx itu saya nggak boleh jual di negara yang sama kepada buyer yang lain. Nah, itu di situ ada jangka waktunya, Mas. Ada setahun kalau nggak salah. Setahun jangka waktunya itu. Dan saya bilang pembelian dia, MOQ dia harus misalnya 300 atau sampai 500. Misalnya gitu, minim tuh 300. Ya. Nah, dan kita dikuncinya itu saya bilang setahun. Nanti kalau dia nggak beli lagi selama setahun itu setelah habis kontrak itu saya bebas untuk menjual kepada yang lain. Mau dia udah nggak beli kok, gitu kan ya. Gitu. Ya, iya. Kecuali kalau dia masih mau lanjut, diperpanjang lagi kontraknya. Nanti kan Mas bisa lihat dari eh, kontinuitasnya ya. Kalau memang itu kontinu terus sama Mas ya udah sama Kampung Anyaman nggak masalah ya. Justru kita juga memang harus melindungi apa namanya harus melindungi desain kita sendiri gitu. Jangan sampai dia sudah bikin sama kita custom, dia sudah pegang sampelnya, terus ini dikasih ke produsen lain gitu. Nah, Oh, nggak mau siap. juga kan kita sama-sama nguncinya gitu. Jangan sampai nanti Ya, dia Bu. kita lihat dia sudah misalnya 6 bulan, let's say barangnya mestinya udah habis, terus mungkin dia kok masih punya, ternyata dia order di tempat lain, atau Mas menemukan di antara supplier ini kok order di situ juga, misalnya gitu. Nah itu sama-sama ngunci kita, gitu. Jadi itu di MOQ sama periode, ya, periode perpanjangan ini kontrak, ya. Terus Berarti kita yang kemudian nawarkan dulu nggak apa-apa ya, Bu ya? Kita yang kalian buat yang draftnya menawarkan misal. boleh. Oh, jadi misalnya eh kalian sudah R&D nih ya, repot-repot ya, ya, susah benar. gitu kan ya. Udah biayanya banyak nyoba-nyoba gitu ya kan nyoba-nyoba butuh waktu. Nah, kalaupun nanti sampel akan dihargai lain dengan harga produksi, itu juga bisa Hmm. menjadi dicantumkan di terms and condition-nya gitu. Oke, saya terima custom, tapi Hmm. harga sampel ini beda ya sama harga produksi. Nah, nanti Mas bilang harga sampel 10.000, harga produksi bisa 5.000 gitu. Tapi yang ini karena sudah R&D dan ada biaya, boleh di charge lebih. Tergantung kesepakatan ya, selama si buyer setuju. Jadi terutama juga kalau Mas sudah bikin sampel tapi dia nggak order. Nah, itu jadi misalnya ya, bikin 5 model, kirim 5 desain. Ya, kirim 5 desain, terus Mas bilang nih dengan catatan, oke aku akan bikinin
sampel dengan catatan harga sampel akan berbeda dengan harga produksi. Harga sampel akan dua kali lebih mahal dari harga produksi. Ya, kasih note dulu. Oke atau enggak gitu ya. Oke atau enggak. Nah, terutama untuk kalau misalnya Mas mau bilang nih ya, oke dari 5 desain itu kalau memang nanti jadi produksi, jadi turun order dengan MOQ 300, sampel nggak aku charge, misalnya gitu. Nah ini negosiasi nih sama buyer gitu. Jadi Oke, kita lihat siap. nih buyernya seperti apa. Mas bisa kasih istilahnya service seperti itu ya. Jadi nggak jangan nanti dia bikin desain macam-macam 10 terus kita udah susah-susah ngerjain ya kan. Terus habis itu dia nggak ada yang jadi order gitu. Nah paling nggak harga sampel tuh 2 kali harga produksi, 2 atau 3 kali harga produksi. Kecuali kalau kamu nanti jadi order, saya akan misalnya masukkan harga sampel itu ke dalam invoice sebagai DP misalnya gitu. Nah itu macam-macam treatmentnya gitu ya. Tapi itu negosiasi di situ. Jadi sama ada periodenya. Itu untuk yang exclusivity. Terus kemudian tadi market segment untuk tim produksi apakah dibedakan? Saya sih nggak membedakan untuk ke tim produksi. Tapi kalau Mas lihat nanti tukang ini misalnya ya, grup tukang ini tuh kerjaannya lebih halus gitu ya. Grup tukang ini kerjaannya lebih halus. Grup tukang yang lain kerjaannya standar, ya kehalusan, apalagi bambu ya. Halusnya bambu itu kan bisa dirasain. Kira-kira dia tajam nggak, kebeler nggak kita kalau eh, ngelus-ngelus besi bambu itu misalnya. Nah dia lebih rapi, dia lebih berarti dia eh, Mas pelihara nih tahu berarti dia lebih standarnya untuk yang high end kita order di dia misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kelompok produksi kita itu nggak banyak, hanya 1 atau 2, cukup di PO kita itu kita cantumkan. Biasanya saya cantumkan ini polisnya polis high polish, medium polish atau standar gitu. Jadi itu akan kan kalau semakin halus mungkin agak semakin sedikit lama, sedikit lebih lama pengerjaannya kan gitu. Mungkin finishing coating juga misalnya nanti perlu diulang dan sebagainya untuk. Tapi kalau misalnya dia mintanya standar aja harganya, ya udah gitu. Kasih catatan jadi di PO biasanya waktu saya turunin order seberapa eh, permintaan kualitasnya itu dan jangan lupa dicek juga yang penting dalam perjalanan kita menjalankan order itu juga adalah salah satunya adalah mengawal itu, mengawal proses produksi gitu. Jadi minggu pertama setelah nurunin order dicek bahannya gimana, udah beli belum, terus ininya gimana, udah oke semua, oke tinggal dia jalanin. Minggu kedua cek lagi udah jadi seberapa gitu. Nah, ini harus harus dikawal kalau itu. Nanti jangan turunin order terus didiemin 2 minggu atau 1 hari sebelum hari H pick up baru ditanya, Bu udah selesai? Belum Mas, masih seminggu lagi nih tukangnya masih pada cuti karena ada nikahan, ada apa dan sebagainya atau ada panen dan sebagainya kerja. Nah itu ternyata kita baru tahu di hari H bahwa besoknya kita mau ngecek ternyata ini masih mundur 1 minggu misalnya gitu. Nah itu jadi mengawal ini untuk timeline cukup cukup ketat. Kalau bisa ditugaskan 1 atau 2 orang yang memang untuk apa ya mengawal itu tadi mengawal PO tersebut gitu supaya dia komunikasinya lebih intens gitu. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan dari perjalanan proses produksi itu kita bisa tahu linknya lebih awal gitu. Jangan nanti waktu mau jemput ternyata begini. Loh kemarin nggak bilang Mas kalau begini. Nah kan ya udah aku servis tapi 2 3 hari lagi gitu. Siap, Bu. Terima kasih nih atas jawabannya. Satu Ya. lagi, Bu, mohon mohon tanya, kalau Nah, misalkan kita kasih penawaran ke satu negara tapi satu model barang tapi harganya beda-beda nggak ada ini sih nah kamu pengaruhnya nggak nggak sih, Bu? pusing. Apa?
Misalkan kayak ini langganan nih harganya ya harga lama, tapi ada dapat buyer baru nih. Kita kasih penawaran yang lebih tinggi dulu lah kayak gitu. Hmm? Ada mungkin kan nggak sih tiap dalam Kalau satu negara kayak gitu harganya supplier suppliernya satu tapi harganya beda-beda nih produknya sama kayak gitu. sama Mbak Ratna Kalau menurut mau dilanjut sama Nggak Mbak perlu, Ratna. Mas. Nggak perlu. oh nggak perlu ya Bu ya. Perlu. Kita jangan bikin pusing diri kita sendiri lah. Kalau untuk satu, kan katalog itu kalau bisa satu ya, untuk semua Mm-mm. ya. Tergantung nanti negosiasi kita sama masing-masing buyer. Tapi tadi Mas soalnya punya yang yang mid market sama yang low market. Tadi saya dengar, ya kan? Mas punya mid Iya. market sama yang low market. Kalau bisa di katalog itu yang mid yang low market itu halamannya sendiri. Jadi halaman 1 sampai 10 mungkin mau low market duluan atau mau yang mid duluan supaya nggak ini depan kelihatan murah, belakang kelihatan mahal. Mungkin kelihatan mahal dulu, baru belakang kalau cari yang lebih murah ada yang modelnya gini pasaran. Seperti di pasar-pasar Oke. yang lain, misalnya gitu. Tapi kalau yang mid ini desainnya agak stylish, ada aksennya, ada ininya sehingga harganya sedikit lebih mahal. Kalau enggak ya yang satu warna aja yang kayak di belakang tas gini 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 gitu. Ini bisa ini Ini satu senior kita apa minggu, senior? uh, satu minggu bisa 100 pieces. Tapi kalau yang ini karena nanti mungkin ada payetnya, ada apanya, jadi agak lebih lama, harganya agak lebih tinggi. Jadi gitu. Kalau bisa mau di dua segmen seperti itu ya. Kemarin saya mau bilang sama Mas waktu presentasi ke Pak Sony memberikan Ya ya. memperlihatkan presentasinya itu kategori kan Mbok tulis mungkin topi, jaket apa gitu terus bawahnya lagi basket apa. Kasih gambar dong. Oh iya Bu. Iya mohon maaf. Kan orang topinya topi kayak apa? Topi lebar, topi tani, topi apa gitu. Jadi saya mau bilang kalau bikin pitch deck kalau itu eh, ucapan kan bisa kita, oh ini Pak kategorinya adalah yang pertama ini. Nah kalau dari gambar kan dia lebih cepat gitu Ah, J. ya. Siap Bu. Nanti di Baik Bu Ren. update ya. Ya Bu. Siap. Mm-mm. Terima Oke. kasih atas jawabannya. Ya, Mas Anwar udah mau kasih tanda tuh kita udah mau selesai. Betul, Ibu. Soalnya mepet kalau di Ya, Wita. kalau masih ada pertanyaan nanti bisa WA ke Oh saya aja. iya, Bi, baterainya Bi gak masuk. Iya Ibu, mungkin Bapak Ibu untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini karena berhubung kami di Wita, di Wita Iya, ini hari Jumat. betul. Jumatan juga ya. Mm-mm. Betul. Jadi mohon maaf sekali waktunya sangat terbatas. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa langsung mengobrol dengan Bu Iren langsung melalui Mm-mm. via chat WhatsApp atau misalkan berkomunikasi langsung dengan Bu Iren gitu ya. Bisa. Oke. Baik untuk Bu Iren, terima kasih atas kesempatannya, atas Mm-mm. materi-materinya. Semoga yang disampaikan hari ini memberikan insight yang lebih banyak lagi kepada para IKM kita dan untuk para IKM kita, IKM binaan kita, semoga ekspornya makin sukses. Semoga ekspor ke negara tujuan-tujuannya segera Segera disetujui, terlaksana ya. segera terlaksana begitu ya Bu Segera ya. ada pelepasan ekspor nih. Betul. Mm-mm. Iya. Saya hanya pesan sedikit aja bahwa manfaatkan waktu yang dengan kelas ekspor dengan BPIFK ini adalah lebih banyak diskusi. Apa yang Bapak Ibu mau tanyakan dan sebagainya itu kalau materi kita bisa belajar lah itu banyak di kelas-kelas yang lainnya ya. Tapi kesempatan untuk kita diskusi tanya, nah itu yang tolong dimanfaatkan. Sayang kalau enggak. Betul. Mumpung ada pakarnya ya Bu ya. Iya, mumpung ada yang Lagi. udah pengalaman duluan Mumpung sih. ada yang sudah pengalaman gitu. Karena pengalaman orang yang lebih
pertama kali terjun itu sangat berharga sekali gitu ya Bu ya. Iya, iya, oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak para hadirin semua yang telah menyempatkan waktunya. Izin apa namanya diskusi untuk hari ini kita selesai sampai di sini. Boleh rekan-rekan sekalian untuk klip dari meeting room. Kemudian Nanti tugasnya gimana, Mas Anwar? Diupload atau siap waktu presentasi, waktu evaluasi ya? waktu evaluasi lagi Bu, seperti kayak Oke, kemarin. Ya, ya nanti betul. tugas disiapkan waktu evaluasi Ya, ya. betul. Untuk tugasnya seperti yang kemarin hari Rabu, kita akan ada evaluasi lagi nanti di eh, jadwal yang berikutnya nanti kami informasikan lagi. Ya, Gitu. oke. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu. Selamat siang. Makasih Mbak Stefitri. Ya, makasih semua untuk waktunya. Mbak Kasih Mas Romi, Anwar, Bu Terima Iren. kasih Mas, Mbak terima kasih Bu Adin, Iren. Mbak Kasih Bu Nini. Makasih Iren. Mas, makasih Bu. Izin keluar. Un-